Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin mukarram wal muhtaram, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita bersama-sama mengaji, iktikaf, kemudian berzikir kepada Allah, diniatkan Al-Fatihah khusus untuk kita semua, anak-anak kita, cucu kita. Semoga Allah jadikan kita dan mereka orang yang salih, salihah. Allah mudahkan mereka dalam belajar. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lancarkan rezeki kita. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutang. Yang punya hajat Allah tunaikan hajat-hajatnya. Allah mohon kita jadikan ya Allah orang-orang husnul khatimah ala niyati sidqi wal qabul wa husnul mubadah. Wa ala niyati anna Allah yaqdi hawaijana wa hawaij auladina wa zawjatina wa talamidina wa jama'atina syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya, segalanya, sehingga kita Allah jadikan hamba-hambanya yang Allah mudahkan untuk melakukan amal-amal taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu menjadi asbab kita mendapat rahmat Allah, dijadikan kita sebagai orang yang husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-amalu bi khawatimihi. Sesungguhnya amal itu, perbuatan itu, kondisi seseorang itu, bagaimana akhirnya. Maka kita mohon mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, saudara kita semua dijadikan orang husnul khatimah, sehingga kita berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai definisi takwa yang sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali adalah ibaratun fattaqwa ibaratun an ittiqa'i sukhtillahi wa iqabihi imtithali ma bihi amara wajtinabi ma anhu naha wa zajara. Ibaratun, kondisi. Takwa adalah sebuah ibarat, sebuah kondisi di mana kita takut terhadap murka Allah, terhadap marahnya Allah dan azabnya. Maka dengan rasa takut tersebut kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum takwa seperti itu. Wa haqiqatut taqwa, dan hakikatnya takwa adalah hendaknya Tuhanmu tidak melihatmu ketika Dia melarangmu, dan Tuhanmu tidak mendapati kamu, dan Tuhanmu tidak haitsu amaraka. Jangan sampai kita, di sini maksudnya jangan sampai kita dilihat oleh Tuhan kita dalam keadaan apa-apa yang Allah larang. Ya, kita ada di situ, berarti bukan orang takwa. Maka di sini pengertian haitsu la yaraka. Hendaknya Tuhanmu tidak melihat kamu di tempat di mana di perkara yang Allah larang. Dan jangan sampai kita tidak dijumpai oleh Allah di mana di tempat, di keadaan yang Allah perintahkan. Sholat, kita harus hadir. Atau segala macam amal ibadah, kita harus hadir, ada di situ. Dan segala macam perkara-perkara yang Allah haramkan, kita tidak ada di situ. Maka itulah takwa. Faslun wa qad alimat al-ulul qulubi as-salimah wa taqwa al-mustaqimah innahum yujzauna ma kanu ya'maluna wa yahsuduna ma yazra'una wa kama yajiduna yudanun. Satu fasal, wa qad alimat ulul qulubi as-salimah wa taqwa al-mustaqimah. Dan sungguh telah diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih, dan takwa yang istiqomah. Innahum yujzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu yujzauna, akan dibalas, ma kanu ya'maluna, apa yang telah mereka lakukan dulu. Kita orang-orang yang bertakwa harus meyakini bahwasanya semua amal ibadah kita akan Allah balas bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik lagi dari apa yang kita amalkan. Wa yahsuduna ma kanu yasra'un, dan mereka semua akan memanen apa-apa yang mereka telah tanam. Maka di sini Imam Ali, Sayyidina Ali mengatakan al-dunya darul amal laisa lahu jaza, wal akhirah darul jaza bila amal. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya dunia itu adalah darul amal, tempat untuk beramal, jangan mengharapkan balasan. Sebanyak-banyaknya beramal. Wal akhiratu darul jaza bila amal. Dan di akhirat itu adalah hari pembalasan amal-amal kita semua. Bila amalin, tanpa ada amal lagi. Makanya sudah, tempatnya kita beramal adanya di dunia. Wa yahsuduna ma yazra'un, dan mereka akan memanen, memetik apa yang mereka tanam. Kalau tanamannya yang kita tanam tanaman-tanaman yang baik-baik, maka kita akan memetik tanaman yang baik-baik tadi. Kita nanam
Pohon kelapa, kita nanam mangga, maka kita akan panen mangga dan kelapa. Gak mungkin kita tanam mangga, kemudian panennya adalah kelapa. Berarti kita salah kebun berarti. Nanam cabai, ya pasti panennya cabai. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah, kita akan memetik suka atau tidak suka, wajib. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan mendapatinya. Harus dia wajib memetik buahnya tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang beramal dengan amal keburukan, dia wajib memetik akibatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia juga dapat, di akhirat lebih-lebih lagi. Ya, maka jangan seenak sendiri hidup dunia itu. Kalau bahasa kitanya jangan aji mumpung, berbuat semena-mena. Bodoh amat rakyat sengsara, yang penting saya dan keluarga saya makmur sejahtera di dunia. Di sidang di hadapan Allah, pahalanya habis. Gara-gara ada hamba-hamba yang lain protes, ya Allah, Bapak ini pahalanya banyak, tapi dulu ketika di dunia dia berzalim kepada saya. Dia mengasari saya, membentak saya, ya. Maka saya nggak terima. Lalu bagaimana? Maka kata Allah, berikan pahalanya ke dia. Diambillah sebagian pahalanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi ketika di dunia. Datang lagi orang yang lain, terus sampai akhirnya habis pahalanya. Sudah habis pahalanya, nggak punya apa-apa, datang lagi, ternyata orang yang dizalimi sama dia lebih banyak daripada jumlah pahala dia sendiri. Akhirnya dosa orang yang dizalimi sama dia dilimpahkan kepada dia. Maka itulah orang yang bangkrut, benar-benar bangkrut. Ada perkataan gitulah, tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap enteng, menganggap ringan perbuatan baik walaupun sekecil apapun, walaupun hanya bertemu dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan senyum. Bahkan walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Senyum saja sudah merupakan, ya bisi orang yang lagi lewat depan rumah kita lagi pusing, kita senyum, hilang pusingnya sedikit. Alhamdulillah ada orang yang masih menghargai saya, menganggap saya sebagai orang. Maka di situ, walau antal qabiwajin talqin, walaupun berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang tersenyum. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai meremehkan perbuatan dosa walaupun sekecil apapun. Ini ada satu yang unik. Dua kosakata ini sama-sama, hampir sama artinya, tapi permulaannya adalah beda. Adab dan akhlak, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Apa bedanya adab dengan akhlak? Adab, kemudian dari kata adab muncullah istilah peradaban. Peradaban zaman apa? Adab itu muncul dari usaha pendidikan, dididik orang itu. Maka Rasulullah adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Rasulullah langsung Allah yang mendidik, maka menjadi pribadi yang luar biasa bagusnya. Lah anak-anak kita didik oleh kita dan guru-guru kita di sekolah, maka menjadi anak yang terdidik, yang beradab.
Disiplin merupakan hasil pendidikan. Sopan, jujur, itu merupakan hasil pendidikan di sekolah, di kita, di rumah. Maka adab adalah merupakan usaha kita mendidik anak kita supaya menjadi orang yang memiliki sopan santun terhadap orang lain. Tetapi akhlak itu adalah satu hal yang beda lagi. Akhlak adalah merupakan hasil ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah, bagaimana kita sholat, bagaimana terus-terusnya, itu munculkan akhlak. Dengan kita ibadah akan muncul rasa takut pada Allah sehingga tidak mau berbuat dosa, sehingga tidak mau berbuat curang, sehingga tidak mau berbuat menipu orang, tidak mau merugikan orang lain, berbohong, korupsi, maling, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat di negara-negara maju kayak di Jepang, di Korea, mereka orang-orang yang beradab, adabnya tinggi. Kita naik taksi, dompet ketinggalan nggak bakal hilang, sama supir taksinya dicari siapa yang diantarkan. Tapi berapa banyak orang-orang di sana yang terdidik, punya adab yang tinggi, tapi banyak yang bunuh diri karena tidak punya akhlak. Agamanya tidak mendasar ke dalam pribadinya. Mari kita lihat di negara kita sendiri. Bagaimana adab peradaban negara kita? Hasil pendidikannya bagaimana? Lampu merah diterjang. Padahal fungsi lampu merah adalah mau rame, mau enggak, mau sepi, mau enggak, kalau lampu merah ya sudah berhenti. Di sini mah lampu merah aja diterjang aja. Lalu bagaimana akhlaknya? Luar biasa akhlaknya. Korupsi di mana-mana. Sekarang ada istilah apa Pak? Normalisasi. Apa sih normalisasi itu? Perbuatan salah dipoles supaya kelihatan benar. Dan kita sudah tahu semua. Para koruptor itu ketika ditangkap ya sudah. Bukan suatu hal yang menakutkan. Penjaranya ada AC-nya, ada kulkasnya. Tapi kalau rakyat kecil yang dipenjara, ditangkap, habis sudah. Maka adab dan akhlaknya tidak tertanam di sini. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negara kita agar kembali kepada jalan yang benar, menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Baik, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Maka itu perbedaan adab dengan akhlak. Kalau akhlak kaitannya dengan hablum minallah. Adab hablum minan nas, bagaimana hubungannya dengan manusia. Kalau akhlak bagaimana hubungannya dengan Allah. Dia takut enggak sama Allah. Dan ujian fitnah yang terbesar di akhir zaman itu yang sudah Rasulullah prediksi bahwasanya adalah umat akhir zaman itu ujiannya diantaranya adalah semakin menurun keyakinannya akan Allah semakin tipis. Kalau orang zaman dulu sama kiai dikasih apa diamalkan, yakin jadi. Orang-orang zaman sekarang dikasih apa saja, yang main adalah logikanya. Apa iya dengan wiridin ini saya jadi begini, saya bakal begini. Akhirnya nggak ada yang jadi, karena keyakinannya makin berkurang. Sampai anak-anak sekarang aja sekolah
ditanya 5 kali 8 aja gagapan. Berapa 5 kali 8? Zaman kita dulu luar biasa. Anak kita kalau sudah kena HP, susah Pak. Itu setan gepeng yang luar biasa itu. Setan gepeng yang luar biasa dampaknya. Satu, dia memecah konsentrasi. Anak kita nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus ngerjain apa saja. Daya fokusnya kurang, daya nalarnya kurang. Dan kita sebagai orang tua ngajarnya, kalau nggak sabar luar biasa Pak. Entah kapan sampai kita harus dampingi anak kita ketika belajar. Contoh matematik saya. Zaman saya kalau matematik ada persoalan soal yang pakai cerita, pakai narasi. Ahmad beli telur 1 kilo, isinya 12. Kemudian Budi beli telur 1/2 kilo. Berapakah isinya? Nah, anak saya ketika masih HP-nya luar biasa, susah. Ini nalarnya belum masuk. Ya. Bagaimana kalau dia, katakanlah dia jadi pedagang. Karena tadi pengaruh HP-nya kuat sekali. Sehingga menyebabkan dia kurang konsentrasi. Fokusnya hilang. Orang kalau sudah gagal fokus repot. Sudah kurang konsentrasi dah. Apa yang diperintahkan dan apa yang dikerjakan beda. Apa yang kita demo, apa yang kita kritik, hasilnya beda apa yang dikeluarkan kebijakannya. Coba lihat. Hampir semua masyarakat Indonesia demo masalah MBG, stop. Karena buang-buang duit. Bahasa sananya bakar duit, kayak orang rokok. Batuk, udah jangan rokok lagi, kurangin rokoknya. Sambil nyedotin lagi ngurangin rokok. Dari panjang sampai kecil, ya susah. Buang-buang duit MBG itu, yang malah kebijakannya apa? Ganti pimpinannya. Mudah-mudahan Allah berikan mereka semua hidayah, sehingga bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, bisa membedakan mana yang benar, dan mana yang salah. Maka kita sebagai masyarakat muslim, tugas kita mendoakan yang baik juga memperbaiki diri kita. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah Allah takdirkan. Sudah Allah tulis. Maka ada istilah diizinkan oleh Allah, ada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dukun bisa nyantet, sakti mandraguna, diizinkan sama Allah, tapi tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang diridhoi oleh Allah. Ketika mendapatkan ridho, semuanya mengandung keberkahan, mengandung kebaikan. Nah, ketika kita berdoa pada Allah, ya Allah, saya pengen ini, izinkan dan ridhoi, biar berkah. Jangan sampai kita pengen ini, ya Allah, maksa, Allah izinkan, tapi nggak Allah ridhoi. Hasilnya jadi melenceng. Jadi nggak berkah jadi. Tapi ketika Allah ridhoi, pemimpinnya Allah ridhoi, masyarakatnya Allah ridhoi. Karena bagaimanapun kondisi pemimpin adalah menggambarkan kondisi masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya tukang nipu ya, pemimpinnya adalah pemimpin penipu. Maka kita harus jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama yadinuna yudan. Dan sebagaimana kamu beragama, maka begitu mereka menganggap kalian beragama bagaimana. Maka dalam beragama jangan hanya sebatas ritual saja. Kita sholat, kita ibadah kurban, kita puasa.
Jangan hanya sebatas ritual saja. Benar-benar meresapi. Tapi insya Allah orang yang hadir di masjid, yang hadir sholat, hadir di majelis pengajian, majelis ilmu adalah orang-orang yang mendapat hidayah Allah untuk mendapatkan kebaikan. Bukan karena pura-pura, ngapain lama-lama di masjid jubla gitu ya, dengerin orang yang nggak jelas. Semuanya adalah merupakan yang Allah berikan kemudahan. Wa kama yadinuna yudanun. Wa ala ma qadamuhu yaqdimun. Dan sebagaimana kamu telah melangkah, maka dinilai seperti itu. Maka di sini betul-betul hidup di dunia itu hanya sebatas beramal sebanyak-banyaknya, tapi dengan amal-amal yang baik. Dan jangan pernah meminta balasan. Nanti balasannya di akhirat. Kalau kita minta balasan, namanya tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Sholat minta ganjaran. Ya memang Rasulullah sudah bersabda, ya paling tidak kita harus meningkat. Berdasarkan Sayyidina Ali berkata tadi, ad-dunya darul amal bila jaza. Artinya apa? Dunia itu tempat kita beramal tanpa minta balasan. Udah ikhlas saja, sedekah ya ikhlas, puasa ya ikhlas, nggak usah pengen dilihat orang bagaimana. Oh ini, sehingga akhirnya nanti di hadapan Allah menjadi sia-sia saja. Kamu di hadapan Allah di sidang, kamu banyak sekali memberikan sedekahnya. Itu semua kamu lakukan untuk siapa? Untuk Engkau ya Allah. Kata Allah apa? Bohong. Kamu lakukan itu semua supaya kamu dipanggil sebagai orang yang dermawan, bukan karena Allah. Apalagi para kiai luar biasa sidangnya. Kamu mengajak orang berdakwah, mengajak orang mengingatkan orang, mengajari orang. Apa yang kamu lakukan? Untukmu ya Allah. Bohong. Kamu semua berlakukan seperti itu supaya dipanggil sebagai orang alim. Maka jangan sampai tertipu dengan amal kita. Jangan mengharap balasan. Saya sudah baik sama orang itu, kok orang itu jahat sama saya. Berarti mengharap balasan. Darul amal bila jasa. Berbuatlah sebanyak-banyaknya tanpa mikir balasannya. Nanti balasannya panennya di akhirat. Wa kaifa la ya'lamuna dzalika wa yuqinuna bima hunalika wa hum yasma'una ma bihi yu'minuna wa yusaddiquna min qaulillahi al-muhkam. Wa kaifa la ya'lamuna dzalika, dan bagaimana orang-orang yang bertakwa itu tidak mengetahui itu semua. Maksudnya adalah perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah. Mereka kena, dan bagaimana mereka tidak mengetahui itu? Wa yuqinuna, dan tidak yakin bima hunalika, dan meyakini bahwa yasma'una ma bihi yu'minuna, dan mereka semua orang-orang bertakwa tadi mendengarkan apa-apa yang mereka yakini, apa-apa yang mereka imani. Wa yusaddiquna min qaulillahil muhkam, dan membenarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadithi nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ma yujabul ilmu liyaqini al-qat'i, apa-apa yang mewajibkan mendatangkan ilmu yang yakin. Ya. Jadi orang takwa itu luar biasa. Mereka akan memahami, mengetahui, membenarkan, meyakini semuanya dari Allah tanpa ragu. Yakin saya berbuat ini Allah akan balas. Maka termasuk orang yang beriman seperti tadi. Yakin Allah itu ada. Yakin balasan itu ada. Meyakini, membenarkan firman-firman Allah dalam Al-Quran dan membenarkan hadis Nabi Muhammad SAW sehingga menjadikan itu sebagai ilmu yakin. Liman nawarallahu qalbahu wa syaraha sadrahu fahdir qalbaka wasghi bagi orang yang Allah sinari hatinya wa syaraha sadrahu dan Allah lapangkan dadanya, fahdir qalbaka maka hadirkan hatimu, wasghi biudhunaika dan dengarkan, simak dengan kedua telinga kamu, ila tarfi min dzalika la'allaka bisima'ihi tastayqidhu min ghaflatika. Mudah-mudahan dengan mendengarkan tadi tastayqidhu min ghaflatika, kamu akan sadar dari lalaiin. Fatunabbihu min naumika, dan membangunkan kamu dari tidur kamu. Fata'amal li nafsika shalihan tanjubihi yauman la yanfa'u malun wala banun, dan berbuat beramal untuk diri kamu sendiri dengan amal yang salih, tanjubihi yauman la yanfa'u malun wala banun, yang bisa menyelamatkan dengan amal salih tadi pada hari di mana tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Qala Allah Ta'ala wallahu ma fis samawati walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat buruk bima 'amilu, dengan apa yang telah mereka lakukan. Wajziyalladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Wa qala ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza'ul jazaa'al awfa wa inna ila rabbikal muntaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi orang tersebut kecuali apa yang mereka usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sungguh usahanya itu sawfa yura akan Allah tampakkan. Di dalam bahasa Arab itu ada kata sa'a, yas'a, sa'yun. Orang yang sudah umroh sama haji itu tahu ibadah sa'i. Sa'a, yas'a itu berusaha dengan maksimal. Maka Siti Hajar ketika Nabi Ismail menjerit nangis kehausan, beliau lari kecil
baina Safa wal Marwah itu sungguh-sungguh larinya nyari air, bolak-balik ke kesukaan. Maka di sini di kita yang namanya berusaha itu harus maksimal, beribadah harus maksimal, sholat kita harus maksimal, supaya dilihat oleh Allah semaksimal apa usaha kita. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sungguh usaha orang tersebut sawfa yura akan Allah tampakkan. Ini hasil usaha kamu, ini hasil ibadah kamu, ini hasil amal ibadah kamu. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu tempat kembalinya. Maka di sini kita diperintahkan untuk berusaha beramal ibadah yang kaya macam apa saja. Dalam surat Al-Lail, ya, Allah jelaskan karena manusia itu diciptakan banyak bosannya, maka Allah buatkan berbagai macam amal ibadah. Ngaji terus ada bosan ganti sholawatan, sholawatan ada bosan ganti terus, sehingga terus banyak sekali usaha-usaha amal-amal ibadah yang kita usahakan. Bosan yang ini pindah yang itu. Dulu pernah saya ketemu ustadz saya hafidz Quran, saya masuk ke kamarnya, luar biasa. Di kamarnya itu banyak sekali koleksi Al-Quran. Saya tanya, Ustaz, kenapa sih? Kan isinya sama aja. Mau yang kuning, yang merah, Al-Quran isinya sama aja. Saya, kata Ustaz saya itu, karena dia hafidz Quran, saya kalau lagi bosen, saya nyari jenis Quran yang lain. Oh, Quran yang ini, oh pantesan. Jadi supaya menghilangkan bosannya, dia ganti Quran ini, yang warna apa, modelnya bagaimana, supaya tetap ngaji lagi. Yang senang sholawatan, pengen sholawatan sehari 500, beli tasbih. Ada tasbih batul, warna kuning, macam-macam. Dan kita harus meyakini, harus bagaimana sabda Nabi, kita harus membiasakan perbuatan baik. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Al-mar'u ma ta'ala ma sya'a. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kesukaannya, kesenangannya apa. Nah, senangnya dangdutan, matinya dangdutan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, senangnya burungnya, matinya. Senangnya miarab ular, ya ular. Maka kita usahakan supaya senang kita senang dalam hal kebaikan, senang sholawatan, senang sodako, senang ngaji, supaya Allah matikan kita dalam keadaan yang kita senangi. Kalau senang yang rumpi, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sudah bersabda seperti itu. Manusia itu akan dimatikan bagaimana dia senangnya apa. Maka kita coba istiqomah, nyenengi satu hal yang baik, ngaji, sodako, pengajian, sholawatan, senang baca sholawat. Kita mohon dengan begitu kita bisa husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wa sallallahu alaihi Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhir dengan baca kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.